Saya perlu PDF-nya. Ini saya ya, oke. Kita buka pakai ini. Ya, file ya. Oke, siap ya. Ya, itu kita masuk sekarang ke materi intinya. Oke, ya. Di sini ada 17 halaman, tapi kayaknya nggak banyak-banyak amat ya. Ya, kita full teori di sini. Kita bicara tentang chapter 1. Kita bicara tentang governance ya. Jadi silahkan aktifkan ya. Aktifkan bagian di kepala Anda yang isinya adalah bahasa Inggris ya. Oke. Kemudian ini juga bicara tentang manajemen gitu ya. Oke, mungkin agak jarang di kepala kita digunakan ya. Untuk saya ya. Kalau Inggris mungkin sering. Jadi silakan kita aktifkan bersama-sama bagian di kepala kita yang bicara tentang Inggris dan manajemen. Kenapa? Karena saya tetap akan baca bahasa Inggrisnya, akan tetap aktifkan Inggrisnya, dan nanti kita translate pakai bahasa Indonesia. Oke, kita mulai. Chapter 1 ini kita bicara tentang governance. Ya, bacanya adalah governance. Di sini ada quote dari Anus Mirabilis ya. Sorry, ini Philip Larkin ya. Nanti kalau Anda mau lihat silakan. Ini dia hidup tahun 1922 sampai 1985. Dia pernah mengatakan bahwa corporate governance began in 1993. Ya, which was rather late for me. Ini di sini fokusnya bicaranya pada corporate governance. Ya, perhatikan di sini belum ada kalimat IT di sini. Ya, belum ada kalimat IT. Di sini masih bicara tentang corporate governance. Ya, hanya bicara tentang corporate. It was rather late for me between Robert Maxwell fraud. Ya, di sini ada fraud itu penipuan ya. Ada penipuan yang dilakukan oleh Robert Maxwell ya. Yang di sini adalah nanti di sini ada ceritanya di bawah ya. Oke, saya bingung bahasa Inggrisnya, Pak. Oke, kita lihat bahasa Indonesianya. Di sini ada perkataan dari Philip Larkin ya. Dia hidup antara tahun 1922 sampai 1985. Dia katakan tata kelola perusahaan. Ya, jadi governance itu ya, governance ya. Kalau Anda lihat tadi kita judulnya adalah governance ya. Kalau kita lihat kata-kata governance, maka kita ingatnya langsung pada kalimat government gitu ya. Government gitu ya. Nah, ternyata kalau kita bilang governance itu artinya adalah tata kelola. Jadi yang kita bicarakan di sini ya mirip-mirip dengan audit gitu ya. Ya, mirip-mirip dengan audit. Nanti di chapter 2 akan disampaikan, diceritakan sejarah antara audit sampai pada IT governance-nya. Jadi di sini masih bicara tentang general saja, apa itu governance, dan governance itu diartikan sebagai tata kelola. Di sini dikatakan governance ya, tanpa menggunakan IT, tata kelola perusahaan dimulai pada tahun 1993. 1993 ya. Kalau menurut saya ini masih baru lah ya, 1993 ya. Kalau kita bandingkan dengan disiplin ilmu yang manajemen. Kalau manajemen kan udah lama banget gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang tata kelola, maka di sini dikatakan baru muncul tahun 1993. Nanti kita bisa lihat perbedaan antara manajemen sama tata kelola dengan governance. Oke, kita mulai aja. This chapter discuss the development path that has led from the introduction of corporate governance, ya, corporate governance to IT governance to the governance of enterprise IT, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada
metamorfosis, ada perubahan antara corporate governance, ya. Ada corporate governance, kemudian berkembang menjadi istilahnya adalah, ini istilah yang kita gunakan ini, itu adalah IT governance, ya. IT governance. Dan dia akan berubah lagi di sini, istilah terakhirnya akan menjadi GATE, ya. GATE. Apa itu GATE? GATE itu adalah Government of Enterprise IT, ya. Jadi yang kita gunakan masih kita gunakan istilah IT government untuk mata kuliah kita, tapi menurut e-book ini istilah yang digunakan sekarang adalah GEIT, ya. GEIT. Apa itu GEIT? GEIT adalah Governance of Enterprise IT, itu ya. Jadi ibaratnya kita tidak bisa tidak menggunakan IT dalam enterprise, gitu ya. Ya, kalau kita ngomongin enterprise pasti di situ ada IT-nya. Ya, perusahaan apapun di level apapun sekarang pasti menggunakan IT. Apalagi zaman pandemi kayak sekarang gini ya, kuliah juga pakai IT gitu ya, pakai macam-macam lah teknologinya. Oke, Anda lebih paham yang mana? Bahasa Inggrisnya apa bahasa Indonesianya? Otaknya masih otak Indonesia apa otak bahasa Inggris? Lebih terbiasa yang mana, guys? Indo, Pak. Indo. Indo ya, oke. Masih ada perlawanan di kepala ketika belajar bahasa Inggris ya. Ya, oke. Jadi katanya triknya adalah kita jangan translate kalau kita ngomongin bahasa tertentu gitu ya. Kalau lagi ngomong bahasa Jawa, mikirnya juga pakai bahasa Jawa gitu ya. Ya, oke. Okay, this chapter discusses the development path has led from the introduction of corporate governance to IT governance to the government of enterprise IT. Oke, apa bahasanya? Bab ini akan membahas jalur pengembangan. Nah, ini kan agak roaming ya. Yang mengarah dari pengenalan tata kelola perusahaan, ya, kemudian ke tata kelola IT, gitu ya, hingga kepada tata kelola perusahaan IT, gitu ya. Jadi kalau menurut saya agak sedikit roaming gitu ya, tapi mungkin akan sedikit membantu secara keseluruhannya kalimatnya gitu ya. Oke, jadi kita di bab ini akan bicara tentang apa? Corporate governance, kemudian IT governance, kemudian istilah yang terakhir digunakan adalah GEIT ya. Jadi menurut e-book ini bukan IT governance yang digunakan tapi apa? GEIT. Apa itu GEIT? Governance of Enterprise IT. Oke, kita lanjut. Yeah, enterprise and government. First, let's clarify two terms we are going to use extensively in this book. Enterprise and governance. Ya, pertama mari kita perjelas dua istilah yang akan kita gunakan secara luas dalam buku ini. Di sini yang digunakan kalimatnya adalah enterprise, ya, enterprise. Anda nanti perhatikan perbedaan kalimat yang digunakan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Di sini ada kalimat enterprise yang diartikan sebagai perusahaan, kemudian ada kalimat governance ya, yang diartikan sebagai tata kelola. Oke, jadi yang Anda harus ingat adalah, walaupun kita hanya bicara tentang IT governance, ya, tapi pasti IT government ini akan kita gunakan di sebuah enterprise. Ya. Jadi enterprise. Enterprise itu apa, Pak? Enterprise itu adalah perusahaan. Di sini gampang ya. Oke, ini otak saya juga lagi adjust ya. Otak saya juga lagi adjust. Kita akan gunakan kata enterprise yang di Indonesia kan sebagai kata perusahaan. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah definisi daripada enterprise ya, sebagai kata benda, noun. Enterprise is the term used to describe a range of different organization. Di sini ada istilah baru namanya apa? Organization. Pakai T ya. Oke. Kemudian di situ kemudian ada namanya commercial business atau disebut dengan corporation that may or may not be quoted on stock exchange.
A public sector organization, such as local or non-local government department or non-profit organization, such as a non-governmental organization, NGO, or a charity. Kita stop dulu di sini. Kita bongkar dulu di sini kalimatnya, ya. Anda perhatikan di sini ada kalimat beberapa istilah yang digunakan di paragraf ini. Yang pertama ada kalimat apa? Enterprise. Enterprise. Oke. Kemudian di dalam enterprise ini dikatakan ketika kita bicara enterprise, ya, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perusahaan, enterprise itu adalah terminologi yang digunakan untuk menjelaskan a range different organization, gitu ya. Beberapa tipe dari beberapa, ini sebenarnya range itu berarti di sini ada beberapa enterprise gitu ya. Ya, jadi kita bicara enterprise maka ada beberapa tipe dari enterprise. Yang pertama adalah di sini dikatakan apa? A commercial business. Ya, a commercial business. Ya, ini ya karena teori ya saya sampaikan aja ya. Daripada saya suruh Anda baca ya. Oke. Yang pertama adalah apa? Dalam enterprise itu ada namanya a commercial business ya, banyak Pak ya. Kemudian itu juga dikatakan sebagai often called sebagai corporation. Ya. Corporation. Oke, jadi Anda harus bisa membedakan antara enterprise dengan corporation. Jadi ketika kita bicara corporation, maka corporation adalah enterprise yang bicara commercial business, gitu ya. Di sini dikatakan apakah dia terdaftar di stock exchange atau tidak. Kemudian ada public sector organization, ya. Apakah dia lokal atau national government. Di sini bicaranya tentang pemerintahan. Ya, tentang pemerintahan. Jadi pemerintahan juga bisa dikatakan sebagai bagian dari enterprise. Kata siapa Pak? Kata buku ini, itu ya. Nanti kata Pak Juhak lagi. Enggak ya. Kata ibu kini, ketika kita bicara enterprise, maka enterprise itu termasuk apa? A commercial business yang disebut dengan corporation. Kemudian apalagi ada namanya lokal atau national government di sini, public sector ya. Kemudian apakah perusahaan itu profit atau non profit ya? Maka di sini ada namanya NGO ya. Ada pemerintahan, ada juga yang NGO, ada juga nanti yang charity, biasanya yayasan gitu ya. Bergerak tidak atas keuntungan finansial kayak gitu. Tapi semua juga bisa dikatakan sebagai enterprise. Jadi kalau Anda bilang apa namanya? Yayasan yang tidak mengejar keuntungan ya, itu enggak, kata e-book ini itu juga termasuk enterprise gitu ya. Jadi enterprise itu di sini dikatakan range-nya besar gitu, banyak jangkauannya. Jadi enterprise adalah commercial business yang disebut dengan corporation. Kemudian bisa bicara tentang lokal atau national government di pemerintahan. Kemudian juga ada yang bicara nasional, ya kampus juga termasuk ya. Kampus juga sektor publik gitu ya. Jadi ada konsep yang namanya, kalau Anda pernah dengar, ada konsep yang namanya adalah ABG ya. Pernah dengar nggak? Ada konsep yang namanya ABG. ABG. Pernah dengar ABG? Apa ABG? Anak baru gede ya? Bukan. Kita bicara di sini ada akademik ya. Kemudian di sini ada bisnis. Kemudian di sini ada government kayak gitu ya. Ini perspektifnya dari orang-orang akademik. Jadi akademik itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi ada tiga sisinya. Ada akademiknya, ada bisnisnya, ada governmentnya. Yang kita pelajari sebenarnya ini praktek yang di lapangan yang dilakukan orang-orang bisnis gitu ya. Tapi kita mempelajarinya secara teori gitu ya. Ini kalau Anda mau lihat ada sertifikasinya juga ya. Ada sertifikasi di sektor COVID ya, COVID-5 ya, agak mahal juga ya. Oke, jadi kita lanjut aja. Di sini kita udah dapat apa? Yang namanya enterprise itu terdiri dari apa? Commercial business atau corporation, apalagi
pemerintahan atau NGO atau yayasan. Bingung bahasa Inggrisnya. Nah, di sini mungkin agak rombing ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah perusahaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai organisasi yang berbeda. Yang pertama adalah bisnis komersial yang disebut dengan korporasi yang mungkin atau tidak mungkin dikutip di bursa saham. Ini kayaknya agak nyambung ya dengan tadi. Ada lagi yang namanya organisasi sektor publik seperti Departemen Pemerintahan Lokal atau Nasional atau organisasi nirlaba. Ya, apa nirlaba? Nir itu tidak, laba itu keuntungan. Organisasi-organisasi yang tidak mengejar kepada keuntungan, gitu ya, banyak gitu ya. Seperti organisasi pemerintahan LSM, ya, ini tadi nggak kebaca ya, tapi di sini diartikan organisasi non pemerintahan dikatakan sebagai LSM atau NGO ya, NGO atau badan amal ya, charity. Oke, kita lanjut. Di sini kemudian dikatakan enterprise is more generic term. Kita lanjut ya. Ya. Enterprise, saya pakai bahasa Inggrisnya, jadi ketika masuk bahasa Indonesia, otak Anda lebih ringan gitu ya, karena sudah lihat kunci-kuncinya. Enterprise is more generic term than business, ya. Oke. Jadi dikatakan enterprise digunakan lebih generik, lebih umum daripada bisnis, karena bisnis often imply there is commercial interest, ya. Perhaps the term organization could also have been used, ya. Di sini ada kata organisasi. Cover the full range of different enterprise just discussed in term organization. Ya, kayaknya ini kalau kita lihat bahasa Indonesianya nggak terlalu roaming. Oke, perusahaan, ya perusahaan di sini maksudnya apa? Enterprise. Ya. Perusahaan maksudnya enterprise adalah istilah yang lebih umum daripada bisnis, ya. Karena bisnis sering menyiratkan ada kepentingan komersial. Mungkin istilah organisasi juga dapat digunakan karena juga mencakup berbagai macam perusahaan yang baru saja dibahas ya. Dan istilah bagian organisasi adalah umum. Jadi yang digunakan adalah organisasi, bukan bagian enterprise atau bagian perusahaan. Ya. Namun perusahaan telah menjadi istilah yang sering digunakan. Ini perusahaan yang mana nih? Enterprise ya. Katanya istilah enterprise lebih sering digunakan ya ketika bicara tentang tata kelola organisasi ya. Jadi di sini dikatakan yang kita bicarakan adalah enterprise governance. Saya ulang ya. Di sini ada beberapa istilah ya, ada namanya enterprise ya, ada namanya business ya, kemudian ada namanya organization gitu ya. Dari tiga kata ini ya, istilah yang paling sering digunakan adalah enterprise ya, karena bisnis itu sering menyiratkan ada kepentingan secara bisnis. Karena ketika kita bicara enterprise ada yang nirlaba yang kita bahas di chapter sebelumnya, di paragraf sebelumnya. Ya, tapi di sini dikatakan selain enterprise atau bisnis, kita juga bisa menggunakan istilah organization gitu ya. Karena organisasi organization chart ya, struktur organisasi biasanya banyak digunakan ketika menjelaskan struktur kerja dari sebuah perusahaan. Ya, saya lanjut aja. Itu adalah bicara tentang enterprise. Jadi Anda harus paham dulu ya apa itu enterprise. Ada beberapa macam enterprise ya. Apakah yang bertujuan sebisnis pure atau apakah dia di sektor publik ya seperti pemerintahan atau dia non pemerintahan ya, NGO kalau bahasa Inggrisnya atau LSM, atau yang yayasan yang hanya tidak mengejar keuntungan secara finansial ya, yang dicari itu namanya meta bisnis ya. Keuntungan yang di atas finansial. Oke, ya pernah dengar meta bisnis? Itu istilah saya aja ya. Oke, kita masuk kepada governance sekarang. Kita masuk kepada istilah governance. Government adalah ini kata benda ya, is the action ya, action tindakan, manner ya, cara, or fact of governing ya, atau fakta memerintah.
Ya, ini sebenarnya ada irisan dengan manajemen ya. Controlling or regulating influence or good order ya. Oke, kita ulang. Governance is the action, manner or fact of governing, controlling or regulating influence or good order ya. Oke, ini inti dari governance. Nanti kita urai menggunakan terminologi yang orang gunakan gitu ya. Sampai nanti kita gunakan COVID 5 ya. Oke, kita gunakan COVID 5. Di situ nanti kita lihat detailnya. Ini kita masih bicara di level konsepnya lah, konsep yang paling konsep lah ya, yang paling tinggi. Jadi apa itu governance? Government adalah action, manner, or fact of governing, controlling or regulating influence or good order. Oke, kita lihat. Action itu apa? Tindakan. Manner itu apa? Cara. Or fact of governing atau ini fact itu berarti di lapangannya bagaimana dia memerintah gitu ya. Jadi cara dia memerintah, memberikan order gitu ya, governing. Controlling, mengendalikan, regulating, mengatur ya, mengatur pengaruh ya, or good order ya. Saya tidak coba membicara tentang, sebenarnya bisa aja saya bicara ya. Oke. Ya, jadi governance itu adalah bagaimana kita ya kalau kita punya perusahaan ya, kita punya apalah ya, kita punya bisnis, maka pasti kita punya, kalau di sini kita akan bicara tentang tata kelola dari sebuah perusahaan. Gitu ya. Government. Di sini kita baru bicara tentang apa itu governance ya. Tindakan, cara atau fakta pemerintah mengendalikan atau mengatur pengaruh atau ketertiban yang baik. Itu ya, saya skip aja di sini. Nanti di bawah akan ada secara implisit dibahas. Oke, clearly ya. Governance apply to enterprise is expressing the view that director or top management of enterprise are tasked with governing, controlling, and regulating their enterprise using best practice. Ya. Oke, kita lihat bahasa Indonesianya. Jadi tata kelola, jelas tata kelola yang diterapkan pada perusahaan mengungkapkan pandangan bahwa di sini dikatakan direktur, ya, atau manajemen puncak, ya, top level manajemen. Ya, ini top level manajemen. Ya, ditugaskan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengatur perusahaan mereka menggunakan praktik terbaik. Ini istilahnya adalah best practice ya, best practice itu ya, best practice. Ibaratnya untuk satu perusahaan yang berjalan di bisnis yang sama, itu ada best practice yang mungkin tidak sama digunakan gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada namanya pemegang saham yang menunjuk direktur ya. Ada juga warga negara yang memilih pemerintah ya. Jadi kalau Anda lihat di situ kita sebenarnya bagian dari enterprise ya, yang namanya pemerintahan, di mana kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita gitu ya, gampangnya gitulah ya. Kemudian di sini dikatakan kita mengharapkan terjadi tata kelola yang baik ya, sehingga tidak terjadi ada namanya tindakan hukum ya, ibaratnya seperti itu. Ya, kita mengharapkan tidak terjadi tindakan pelanggaran hukum. Di sini hanya bicara tentang adanya tata kelola yang mal tata kelola ya, yang salah, sehingga akan ada punishment-nya ya, penjara atau denda. Ya, nah untuk menghindari ini semua, maka kita perlu lakukan seperti ini, tapi kita harus ada namanya tata kelola perusahaan. Gitu ya. Ini agak sedikit roaming. Kita lanjut aja. Oke, di sini ada sedikit kisah tentang tata kelola ya. Setelah kematian Robert Maxwell pada tahun 1990, ini nggak terlalu lama lah ya. Ternyata setelah kematian orang ini, ketahuan ada penipuan sebesar 4 miliar dalam bentuk pound ya, 4 miliar pound, billion kalau di sini, yang dilakukan di Maxwell Communication Corporation dan Mirror Group Newspaper terungkap. Ya, jadi ada penipuan. Di sini dibilangnya adalah penipuan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah fraud. Ya. Ada penipuan di perusahaan besar ya,
yang sampai merugikan sebesar 4 miliar. Ya. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Maxwell. Dia adalah ketua dan kepala eksekutif, ya. Ibaratnya yang punya sahamnya dan juga yang punya direct. Jadi nanti kita lihat ada pemisahan antara pemegang saham dengan direkturnya, gitu ya. Jadi ada aggregation, ada pemisahan antara pemegang saham dan direkturnya. Baru nanti di sini ada manajemen, kayak gitu. Ya, di sini dikatakan si Maxwell ini adalah pemegang saham dan juga direktur. Ya, dan setelah kematiannya ternyata ada fraud, ada penipuan sebesar 4 miliar pound. Ya. Oke, kita lanjut aja. Kemudian ada lagi kejadian other fraud in enterprise. Ya, ini hanya bicara tentang beberapa penipuan. Sekitar tahun 1991 ya. Around this time, where Bank of Credit ini di bank dilakukannya. Credit and Commerce International BCCI. Ini ada di Inggris ya, di UK. Di sini dikatakan, ya, saya pakai bahasa Indonesianya aja. Penipuan lain di perusahaan yang dikutip oleh London Stock Exchange, ya, sekitar waktu ini, tahun 91, ini ada terjadi penipuan lagi di Bank of Credit and Commerce International pada tahun 1991. Ada lagi, di sini contoh-contoh aja. Polypack pada tahun 1990. Perusahaan-perusahaan ini semuanya dikenal di Inggris sebagai korporasi, ya. Sebuah kata yang menyiratkan perusahaan yang dikutip saham ini perusahaan besar. Ya, akibatnya pada tahun mana dia? Nyambungnya kemana dia? Mana dia? Akibatnya, ya, pada tahun 1991 LSE dan profesi akuntansi. Nah, ini kalau Anda orang-orang akuntansi, ini banyak nanti kita bicara tentang audit ya. Menunjuk Sir Adrian Cadbury ya untuk memimpin komite untuk merekomendasikan kode praktik terbaik untuk tata kelola perusahaan. Ya, ini hanya bicara tentang sejarah saja. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ya ada yang namanya Cadbury Report ya. Ada namanya Cadbury Report ya pada tahun 1992. Ya, kenapa Anda yang mau? Kenapa? Ya, kita lanjut aja ya. Ini sejarah saja saya harus sampaikan. Nanti kalau kita masuk ke intinya, nanti kita bisa lihat beberapa bagian dari Kabit 5. Ya, di sini hanya bicara tentang apa namanya sejarah dari kenapa sampai muncul IT governance ya. Di sini kita bicara sampai pada ada beberapa fraud ya di e-book ini dibahas. Kemudian pada tahun 1991 ya ada profesi akuntansi menunjuk Sir Adrian Cadbury coba bikin komite untuk merekomendasikan kode praktik yang untuk tata kelola perusahaan. Hasilnya di sini tahun 1992 ada namanya Cadbury Report ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai corporate governance emerge ya. Orang baru sadar perlunya tata kelola perusahaan. Oke. Ya, ini kita masuk di sini. Apa itu laporan Cadbury? Laporan Cadbury mengidentifikasi adanya tanggung jawab utama Dewan Direksi untuk menetapkan strategi, memberikan kepemimpinan, mengawasi manajemen, dan melaporkan kepada pemegang saham tentang penatagunaan Dewan. Ya. Jadi hasil dari audit lah ya, hasil dari temuannya si Cadbury ini, dia bilang ada tanggung jawab dari Dewan Direksi. Ya. Nanti kalau Anda lihat di sini ada bagian yang menjelaskan ada 3 bagian di perusahaan ya. Ada namanya ownership ya, ada namanya governance, ada namanya manajemen ya. Jadi Anda harus paham ya, ini adalah pemegang sahamnya gitu ya. Oke, kemudian ini adalah governance-nya, bisa dibilang ini adalah direkturnya gitu ya. Kemudian di sini adalah manajemennya.
Saya lanjut aja. Jadi di sini dikatakan hasil dari Cadbury Report ya, mengidentifikasikan ada tanggung jawab dari Dewan Direksi untuk menetapkan strategi, memberikan kepemimpinan, mengawasi manajemen, dan melaporkan kepada pemegang saham tentang penatagunaan Dewan. Ya. Apa itu? Yaitu menjalankan perusahaan dengan benar. Ya, ada istilah namanya fidusia. Apa itu fidusia? Yaitu dapat dipercaya. Ya, cara yang diminta dan diharapkan pemegang saham. Jadi istilahnya di sini terjadi sebuah penipuan sehingga orang mencari sebenarnya masalahnya di mana sih ya. Di sini dikatakan tahun 1991 ini ada profesi akuntansi menunjuk Sir Adrian Cadbury untuk melihat ya apa kelemahannya, dan temuannya adalah seperti ini ya. Temuannya adalah seperti ini. Kemudian saya masuk di sini aja, ini masuk di soal nih. Ya, di sini ada Burger tahun 2004. Oke, saya baca sini saja. Menjelaskan tata kelola itu menjelaskan secara ringkas. Ada 3 bagian dari tata kelola. Menurut Burger ya. Menurut siapa? Menurut Burger tahun 2004, governance itu ya ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. Yang pertama adalah kepemilikan, ya punya siapa. Yang kedua adalah tata kelola. Yang ketiga adalah manajemen. Ya, kalau kita lihat di sini ada ownership, ya, kemudian ada governance, sama ada manajemen. C berarti Burger ini cewek. C indicate that shareholder, dia menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki kepemilikan perusahaan, ya, yang punyanya gitu ya. Dan menunjuk direktur untuk mengatur perusahaan. Itu yang dimaksud dengan yang Maxwell problem tadi ya. Jadi antara pemegang saham dan direktur harus dipisahkan gitu ya. Jadi pemegang saham adalah pemilik perusahaan dan dia akan menunjuk orang gitu ya untuk menjalankan perusahaannya. Ya, jadi ada namanya direktur untuk mengatur perusahaan. Oke, kemudian tugas direktur di sini dibahas adalah untuk melindungi investasi pemegang saham di perusahaan dengan bekerjasama dengan manajemen. Di sini ada manajemennya. Tugas manajemen apa? Tugas manajemen adalah mengembangkan kemampuan bisnis dan menjalankan operasi bisnis. Ya, ini ibaratnya manajemen level menengah ke bawah gitu ya. Direksi juga akan meminta manajemen untuk memberikan laporan. Ya, pasti ada laporan ya. Sehingga mereka dapat memantau apakah manajemen mereka memenuhi arahan. Gitu ya. Saya agak sedikit tambahkan mungkin. Kalau di dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan ya, itu ada namanya, konsepnya adalah standar namanya ya, ada namanya standar ya. Kalau di sini ada namanya standar minimal gitu ya, standar minimal ya. Ada juga nanti ada standar tambah. Anda bisa searching di internet ya. Ini mirip-mirip sama kita bicara aturan dari pendidikan. Di situ ada 24 standar. 24 standar yang diminta oleh pemerintah untuk dijalankan oleh perguruan tinggi gitu ya. Mirip-mirip seperti itu. Nanti masing-masing standar ini ada poin-poinnya ya. Kemudian masing-masing poin ini secara apa namanya tata kelola, katakanlah seperti itu, harus dijalankan. Nah, dalam menjalankannya ada konsep yang namanya adalah PPEPP ya. Ada konsep namanya PPEPP. Ini di dunia pendidikan ya. Kalau di perusahaan bisnis juga ada. Apa itu PPEPP? PPEPP ini singkatan dari ada namanya perencanaan. Kemudian di sini ada pelaksanaan. Kemudian ada evaluasi. Ya. Evaluasi. Kemudian ada pengendalian ya. Ada pengendalian, kemudian yang terakhir ada peningkatan. Ini adalah standar yang diminta oleh pemerintah dijalankan oleh perguruan tinggi. Ada 24 standar ya, 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar di pengabdian masyarakat. Nah, dalam tata kelolanya mereka meminta ada 5 langkah ini ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Ya, ibaratnya di sini
Kalau perguruan tinggi ada yayasannya Pak, ya pasti ada ya pemiliknya. Ada direkturnya Pak, ya pasti ada gitu ya. Ada manajemennya Pak, ya pasti juga ada. Jadi kalau kita melihat bicara tentang enterprise seperti tadi, maka kita harus bisa melihat sebuah enterprise itu terdiri dari apa? 3 komponen, apa aja? Ada ownership-nya, pemilik sahamnya, ada governance-nya, katakanlah direktur level 1-nya lah. Ini bisa dibilang juga manajemen level 1 lah ya, level tingginya ya. Kalau di manajemen ininya berarti di level middle manajemennya sampai pada operasionalnya. Mungkin bisa dipahami seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Ya, kemudian di sini ada informasi tata kelola perusahaan sekarang sudah mapan di dunia ya. Misalnya semua negara G20 secara total lebih dari 90 negara memiliki rekomendasi tata kelola gitu ya. Kita tidak bicara tata kelola belum ya, kita belum bicara tata kelola yang mal ya, yang tidak dijalankan gitu ya. Oke. Ya, saya masuk di sini Federasi Internasional Akuntan ya menggunakan istilah tata kelola perusahaan dan menunjukkan ini mencakup 2 bagian ya. Ini orang-orang akuntansi ya ketika bicara di sini bicara tentang enterprise governance ya. Mereka mengatakan ada 2 bagian. Tahun berapa ini? Tahun 2004. Jadi Federasi Internasional Akuntan menggunakan istilah tata kelola dan menunjukkan ini mencakup 2 bagian. Sekali lagi, lihat siapa yang ngomongnya, lihat tahun berapa, apa yang disampaikan gitu ya. Ini orang-orang akuntansi, International Federation of Accountant tahun 2004 menggunakan istilah enterprise governance ya, enterprise governance. Ya, di sini kita artikan tata kelola perusahaan. Kata IFIC ini ya, dia mengatakan tata kelola perusahaan ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah business governance ya, yang bicara tentang performance. Yang kedua adalah corporate governance ya. Jadi di sini dikatakan ada 2 bagian apa aja tadi? Tata kelola bisnis ya, tata kelola bisnis dan tata kelola perusahaan. Sekali lagi, menurut siapa ini? Menurut Federasi Internasional Akuntan tahun 2004 ya, yang berbicara tentang enterprise government. Menurut mereka tahun itu tata kelola enterprise governance itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama apa? Business governance. Yang kedua apa? Corporate governance. Apa itu business governance? Kita lihat di sini. Ya. Yang kinerja itu yang mana? Ini ya. Tata kelola bisnis ya. Ini nanti keluar di esai ya. Kalau business governance dikatakan itu adalah kinerja ya. Jadi di sini kalau orang-orang akuntan bilangnya ada business governance ya. Ada business governance. Kemudian yang kedua adalah corporate governance. Corporate governance ya. Jadi tahun 2004 orang-orang Federasi Akuntansi Internasional mengatakan ketika kita bicara enterprise governance, maka kita akan pisahkan antara business governance sama corporate governance. Kalau kita bicara business governance, maka kita bicara performance. Kalau kita bicara corporate governance, maka kita bicara tentang kesesuaian. Kesesuaian dengan apa misalnya? Kesesuaian dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, regulasi-regulasi yang ada, aturan-aturan yang ada. Oke, kalau kita bicara tentang business governance ya menurut mereka, oke, ini adalah business governance. Meliputi nanti Anda ketika jawab esainya sampai sini ya. Kinerja meliputi kegiatan untuk menciptakan nilai, pemanfaatan sumber daya dan manajemen risiko. Ya, oke ini sudah. Kemudian kalau governance-nya akuntabilitas, asuran ya. Dan selanjutnya di sini ada lagi trigger ya dalam bukunya tata kelola perusahaan. Dia mengatakan istilah tata kelola perusahaan tidak digunakan. Ya.
Ya, ini ada orang namanya Tricker ya, tahun 2008 mengatakan dalam buku seminar textbooknya Corporate Government, the term corporate government was not then in use, ya, indicate that corporate government include compliance and for government. Ini bicara tentang apa? Ya, ini hanya bicara tentang istilah corporate government. Tadi kan kita bicara ada dua ya. Ada business governance ya. Ada business governance, ada corporate governance ya. Jadi kata si Tricker di sini ya. Istilah corporate governance was not then in use ya, tidak digunakan. Jadi corporate governance termasuk dengan government dan performance. Kita lihat bahasa Indonesia ya. Ya, istilah tata kelola perusahaan ini yang apa namanya, corporate ya, corporate government. Jadi menurut dia, menurut si Tricker ini tahun 2008, corporate governance itu mencakup kepatuhan sama kinerja. Ya, oke, ini beberapa istilah saja, Anda bisa bacalah. Oke, kita lanjut kepada when did IT government emerge ya? Kapan tata kelola IT muncul? Ya, ini tahun 2004 orang sudah mulai sadar pentingnya melakukan tata kelola IT. Ya, tapi di sini dikatakan ini hasil studi penelitian selama bertahun-tahun ya. Oke, kita lihat aja. Ya, saya masuk di sini aja. Pada awal tahun 1998 sampai 1999, Well dengan Michael Vital di Melbourne Business School melakukan studi eksplorasi tata kelola TI. Ya, yang paling awal saya temukan ini yang nulis ya, adalah istilah IT government itu muncul di bukunya Transforming Organization tahun 1992 ya, karangan Cohen sama Usim kayak gitu. Ini hanya bicara tentang awal munculnya istilah IT government. Oke, ini IT government took off as disciplines ya. Tata kelola IT dimulai sebagai suatu disiplin setelah kerangka kerja COVID berevolusi dari audit IT menjadi tata kelola IT dengan dirilisnya COVID-3. Ya, jadi di sini bicara IT government mulai dianggap sebagai disiplin ketika COVID framework berubah dari IT audit menjadi IT governance ya. Jadi perubahan antara IT audit menjadi IT government, maka itu adalah awal mula dikatakan sebagai IT governance. Oke. Ya, ini tambahan saja. Ya, oke. Ini ada cerita lagi di tahun 2003 sampai 2005 di Australia. Ada pembuatan standar ya. Jadi kita sedang bicara tentang standar. Ya, tadi saya sudah sampaikan ada standar yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Tahun 2003 sampai 2005 standar Australia Development Australian Standard. Di sini orang-orang Australia bikin standar yang dikatakan sebagai nomornya ya, for the corporate government. Jadi di sini standarnya mereka gunakan untuk mengatur corporate governance of information and communication technology. This complemented the set of Australian corporate governance standard which has been published in 2023. Ya, ini bicara tentang standar-standar yang dibuat di Australia. Kemudian, tapi nanti ini dikatakan berbayar ya. Yang akan kita bahas adalah standar yang dikeluarkan oleh ISAKA ya. Yang namanya adalah COVID ya. Ini masih bicara tentang ISO 38500. Isinya hanya 12 page, tapi ketika kita
menggunakan atau itu kita harus membelinya, menggunakannya ya. Oke. Ini artinya iya. Ya, oke. Jadi intinya adalah ini di chapter 1 ini bicara tentang sejarah, definisi apa itu standar ya, apa itu governance. Ini silakan nanti Anda selesaikan aja. Saya mau ngeliatin di sini ada terakhirnya ini ya. Pada tahun 2009, Aisaka, ini perusahaan yang punya COVID-nya, membuat sertifikasi baru yang disebut dengan Certified in Government of Enterprise ya. Oke. Jadi di sini pada akhirnya kita menggunakan istilah Government of Enterprise IT. Ya, ini saya harus sampaikan ya. So from 2010 the COVID virus ya, tahun 2011 menggunakan istilah Government of Enterprise IT. Jadi kita masih menggunakan IT Government, padahal sekarang yang digunakan adalah Government of Enterprise IT. Ya, nanti kalau mau dilihat isinya apa Pak gitu ya. Kita lihat aja sebentar. Oke, kita nanti di chapter 2 ini bicara tentang standar-standar yang ada ya. Ini sebenarnya bisa baca sendiri aja. Kita lihat di chapter 3 bicara tentang from IT audit to GIT. Chapter 4 kita bicara tentang overview of COVID ya, Government of Enterprise IT. Kemudian isinya di sini sebenarnya intinya di chapter 4, chapter 5 ya. Kita lihat di sini. Key idea of COVID-5 ya. Atau dari sini lah, atau dari sini aja kita melihat ya. Jam berapa sekarang? 9.41 ya. Udah lama saya ngomongnya. Oke, ya. Kita lihat. Di sini bicara tentang overview of COVID-5. Kita lihatin aja. Oke. Ya. Ya, saya mau sampaikan 5 prinsip dari COVID-5 ya. Jadi kalau kita bicara COVID-5 ya, di sini COVID menggunakan 5 prinsip ya. The 5 principle explain exactly what COVID-5 has been designed to achieve ya. Yang pertama bicara tentang meeting stakeholder need ya. Stakeholder itu siapa? Stakeholder itu adalah pemilik yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan itu siapa? Ya dari yang punya duit, yang yayasan, dari direktur, dari manajemen, dari pemerintahan yang punya kepentingan juga dengan perusahaan kita. Jadi di sini kita harus memenuhi semua keinginan dari stakeholder. Ya, oke. Di sini dikatakan, ini ada penjelasannya ya. Stakeholder are both internal and external. Internal stakeholder are role given to member. Ya, Indonesia-nya Pak. Ya, oke. Mana dia? Ya. Jadi di sini saya nanti kita bahas lagi ya. Ada 5 prinsip yang di COVID-5. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah meliputi perusahaan dari ujung ke ujung. Ya, kalau ini agak roaming ya. Kemudian menerapkan kerangka kerja terintegrasi, ya, memungkinkan pendekatan holistik, memisahkan tata kelola dan manajemen. Nanti di sini ada definisi-definisinya. Kemudian nanti juga ada yang namanya the 7 enabler of COVID ya.
Ya, di sini ada ini udah mulai rame ya. Ya, ini sebenarnya gede banget ya. Gede banget. Ya, kita akan masuk di chapter 5 ya, the 7 enabler of COVID-5 ya. Kita bicara tentang dimension, ya, kemudian kita bicara example of enable stakeholder. Nanti ada tabel-tabel yang harus kita isi juga. Ya, di sini yang tadi saya sampaikan ya. Di sini ada enabler life cycle phase, ya, ada plan, ada design, ada build atau acquire, ada create, ada implement, macam-macam. Ini lebih detail yang saya sampaikan tadi. Ya, di sini nanti ada metrik-metrik seperti ini. Ya, table 5.4, enable performance management question and metric. Nanti UASnya nanti ada bikin seperti ini, contoh-contohnya ya. Anda lakukan COVID-5 untuk perusahaan tertentu. Ya, di sini ada enable dimension, ada bicara tentang stakeholder, ada bicara tentang goal, ada bicara tentang life cycle, ada bicara tentang good practice. Ya, ini baru ibaratnya level 2-nya aja lah. Nanti lebih detailnya lagi ada lebih banyak lagi. Ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, juga ada metriknya. Metrik itu apa, Pak? Metrik adalah cara untuk mengukurnya ya. Ibaratnya semuanya kita ukur gitu. Ya. Oke, ini mungkin di minggu pertemuan keempat harusnya udah mulai ya. Kita masuk ke sini. Ya, Anda sudah punya e-booknya, Anda bisa lihat-lihat. Untuk hari ini target saya hanya di chapter 1 ya. Tapi secara overall kita akan coba bahas semua ini ya, dari chapter 1 sampai kepada chapter 8 atau 9 ya. Chapter 8 ya, sampai chapter 8 ya, sampai pada proses assessment modelnya ya, how assessment is conducted ya. Ibaratnya kalau pengalaman saya pernah ada terlibat di audit di perguruan tinggi ya, ada ibaratnya kalau di yang pernah saya ini ya, saya pernah alami ya, ibaratnya negara juga memiliki standar yang diminta dipenuhi oleh sebuah perguruan tinggi. Ada konsep yang namanya BAN PT gitu ya. Apa itu BAN PT? Badan Akreditasi Nasional gitu ya. Oke, maka nanti kita bisa lihat ya, organisasi ini akan mencoba mengaudit perguruan tinggi melalui apa? Melalui standar-standar, melalui metrik-metrik yang sudah disiapkan, yang sudah ada, yang sudah dibuat, yang sudah di-create. Mirip-mirip seperti ini, tapi ini kita lakukan menggunakan framework yang namanya COVID-5. Sebenarnya perguruan tinggi juga mengadoptasi bagaimana perusahaan melakukan tata kelolanya ya. Tapi di sini kita bicaranya hanya COVID-5 saja. Kalau Anda pernah baca-baca yang lain ya bisa aja gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip aja lah ya. Dan tadi makanya ada 5 prinsip yang tadi. Seperti itu saja. Kalau Anda lihat nanti di sini asesmennya apa aja Pak gitu ya. Coba kita lihat. Ya, biar ada gambaran sebesar apa IT governance ini ya. Tapi memang Anda harus paham konsep-konsep dasarnya dulu ya. Makanya saya harus kenalkan apa itu governance, apa itu enterprise dan lain-lainnya. Iya, mudah-mudahan Anda tidak pusing. Ya, di sini ada assessment ya. Assessment itu ibaratnya kayak pendampingan gitu ya. COVID-5 assessment model. Di sini ada performance process. Kemudian ya, pusing kan. Coba kita lihat yang kemarin saya kasih. Mana dia? Kok nggak ada?
Nah, taruh di mana saya? Sinta Mustika. COVID-5. Ih, kok nggak ada ya? Harusnya di sini. Saya udah pindahin kayaknya. Ah, ini udah saya pindahin kok di sini. Ya, ini ada satu contoh ya. Mungkin udah saya sampaikan juga kemarin. Jadi ini udah saya kasih belum? Belum ya? Kalau nggak salah udah saya kasih linknya ya. Sudah saya kasih linknya. Kita lihat aja lah 10 menit ya. 10 menit, nanti kita lihat gambaran besarnya. Ini ada contoh. Kita lihat COVID-5 diterapkan di mana. Mana dia? Nggak lama sekali. Ya. Ada keringnya. Ya. Nanti UASnya mirip-mirip dengan yang akan saya tampilkan ini ya. Nah, sudah belum? Kenapa dia nggak mau kebuka di sini ya? Karena saya buka pakai apa? Pakai ini bisa ya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, pertama ini adalah sebuah penelitian ya, ini adalah sebuah penelitian ya skripsi lah ya, ini adalah sebuah skripsi. Tapi dia sudah menerapkan konsep COVID-5 ya. Oke. Jam kedua ada jam kedua. Ya, di sini IT governance menggunakan framework COVID-5 ya. Kemudian ada studi kasusnya. Di sini dilakukan pada DKPP. Ini cuma satu contoh aja ya. Kalau Anda mau cari banyak ya. Di sini akan kita coba lakukan tata kelola yang adanya di DKPP, apa itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke, ini adalah penelitian, ini adalah skripsi. Jadi kalau Anda mau ngambil skripsi tentang IT government, sangat-sangat bisa ya, apalagi kalau orang akuntansi ya. Akuntansi pasti juga ada irisan tentang auditnya ya. Oke, kemudian kita lihat daftar isinya. Ya. Oke, kita baca aja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15, ini ibaratnya enterprise di apa namanya? Di government ya, di pemerintahan ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, ya, dibentuklah sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja penyelenggara pemilu. Ya, jadi yang kita lihat tata kelolanya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Gitu ya. Apakah mereka melakukan IT government dengan benar? Berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi ya, menyatakan bahwa dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintah terhadap pelayanan publik diperlukan sebuah rencana pengelolaan teknologi informasi yang baik ya. Good governance. Saat ini tata kelola teknologi informasi yang baik belum ditetapkan sehingga tidak adanya kejelasan terkait kebijakan tata kelola teknologi informasi dan tingkat layanan. Ini masalahnya ya. Ini masalahnya, ini adalah temanya. Hal ini berdampak pada nilai investasi TI tidak mendukung tujuan organisasi, bla bla bla. Kemudian ini masuk kepada metodenya. Tata kelola teknologi informasi dapat dicapai dengan menggunakan standar pengolahan TI yang dikembangkan oleh IT Framework. Ya.
Oke, nah penelitian ini fokus pada domain APO, Align Plan Organize. Ya, ini proses-proses yang ada di COVID-5, ada namanya APO, Align Plan Organize pada proses, ya. APO 02 manage strategi, APO 06 manage budget dan cost, gitu ya. Ada lagi APO 09 manage service agreement. Dia hanya beberapa saja yang dibahas sama dia. Hasil analisis tingkat kemampuan diri kami menggunakan capability level. Dia menggunakan ini metriknya. Dan selanjutnya, oke ya. Jadi kita lihat contohnya. Ya, penutup. Belum ya. Ya, biar ada gambaran. Isinya apa sih Pak COVID-5 ini? Siap-siap ya. Siap-siap. Ya, bentar. Nanti UASnya seperti ini. Siap-siap aja seperti ini. Oke. Mana dia? Lima menit lagi. Bikin kayak begini Pak. Iya, bikin kayak begini ya. Mungkin nanti levelnya adalah memahami saja ya. Memahami dan nanti mempresentasikannya di nanti UASnya presentasi ya. Mungkin tidak bikin video tapi nanti saya bikin kelompok ya. Jadi UASnya adalah project ya. Anda hanya mencari seperti ini, kemudian nanti Anda melakukan COVID-5-nya pada perusahaan itu. Kemudian saya sih tidak minta sampai pada melakukan COVID dari nol, enggak ya. Tapi Anda pada level memahami apa itu COVID-5, melihat bagaimana COVID-5 sudah dilaksanakan di sebuah perusahaan, kemudian bisa melakukan, sebenarnya menjelaskan COVID-5 itu seperti apa. Dan ini banyak banget ya. Ini skripsi halamannya sampai 300. Ini skripsinya serius ya. Skripsinya nggak bercanda ini. Ya. Oke. Mana dia? Ya, ada hitung-hitungannya sedikit. Ya, tidak sejelimet inilah. Masih belum aja ya. Apa tadi? Oke, metode penerapan tata kelola informasi. Oke, kita lihat dulu yang pengantarnya depan. Ya. Banyak sekali ya. Ya, oke. Nanti UASnya ini ya, kelompok ya. Satu kelompok 3 orang, nanti bagi-bagi inilah. Bagi-bagi bagian ya. Yang satu jelasin apa, satu jelasin apa. Gitu ya. Untuk kasusnya bisa nyari sendiri atau nanti saya coba carikan. Ya, kalau udah kayak begini mah enak ya, tinggal jelasin aja. Ya. Bapak. Ya. Ini untuk tugas nggak ada perpanjangan due date-nya apa, Pak? Siapa ini yang ngomong? Nah, saya menunggu pertanyaan itu ya. Alhamdulillah. Akhirnya muncul juga. Berapa waktunya? Ya, Ya, Pak. bentar. Nanti saya tambahin sejam lah. Oke, saya mau bahas di sini. Di sini ada metode penerapan tata kelola teknologi informasi ya.
Di sini pakai COVID-5 ya. Jadi nanti seperti tadi PPEPP ya, yang saya jelaskan standar yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Maka dalam COVID-5 di sini ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah initiate program ya. Nanti di sini ada tabel-tabelnya. Yang kedua adalah define problem and opportunities gitu ya. Jadi nanti Anda sampai di sini ya. Oke, dan selanjutnya. Nanti kita bahas ya. Untuk minggu ini kita baru bicara tentang apa itu governance, apa itu enterprise, dan sedikit sejarah tentang perkembangan dari IT governance. Dan sekarang ternyata istilah yang digunakan bukan IT governance lagi, tapi GEIT ya, Government Enterprise IT, seperti itu. Ini kerjaannya banyak nanti ya, jadi Anda silakan lihat-lihat ini. Kalau nggak salah linknya pernah saya taruh ya. Ini kalau mau cari sumber yang lain silahkan, nggak ada masalah. Oke, karena ini banyaknya teori ya, terpaksa saya harus sampaikan ya. Oke, tapi nanti ibaratnya banyak contoh lah yang bisa kita lihat ya. Kalau kelas mungkin kalau Anda sudah pernah bekerja kemudian terlibat di bagian ini bisa share pengalamannya. Oke. Cukup untuk hari ini, sudah jam 10. Sampai jam berapa perpanjangannya? Kalau sampai malam, Pak. Kalau bisa malam, Pak. Malam sih. Ngapain aja Iya, habis Pak, ini? malam. Oh, habis ini ada kuliah ya? iya, Pak. Iya, Pak. Ada. Kuliah Pak PPKN. Iya, Pak. PPKN ya. Malam ya, Oke, Pak. ya sudah saya. Ini saya lihatin. Malam itu panjang loh. Ada awal malam, ada pertengahan malam, ada malam terakhir. Malam terakhir. Malam terakhir. Malam terakhir. Ya, Malam, Pak. ya. Malam Pak sampai jam 12. Kalau di jam 12 nih coba dilihat ya. Ini saya setting cut off-nya kapan? Jam 10.40 ya. Gak mungkin ya, Anda kan kuliah jam kedua ya. Oke, habis kuliah ngapain dulu? Makan istirahat. Mau ngerjainnya jam berapa? Paling jam 10 udah tidur kan ya? Udah, Pak. Udah ya. Sudah. Ya, oke. Saya Nah, mungkin tuh. bisa ngerjain malam Pak. Soalnya sekarang malam, Pak. Iya, Ya, soalnya ini sekarang kan saya kerja dulu Pak sampai jam 8 malam. sampai jam berapa? Pak, malam, Pak. Kenapa pulang kerja jam 11 malam, Pak? Jam 11 malam. Iya. Luar biasa. Itu Mas Irfan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ya sudah, saya tambahin sampai tanggal 6. Tanggal 6 itu kapan? Besok ya? Iya, Masih Pak. sama Iya, Besok. bisa, Pak. Jam 23.30. Tapi lewat itu udah nggak bisa ya? Baik, Pak. Aduh, date-nya tanggal 6. Ya, 23. Karena belajarnya COVID-5 ya, maka kita harus strict juga ya. Ya, oke, cukup untuk hari ini. Silakan Anda kerjakan deadline-nya, cut off-nya besok jam 23.30. Di save dulu ya, kita save. Ya, berarti setengah jam terakhir ini silakan Anda kerjakan tugasnya. Kalau nggak selesai, nanti Anda sambung lagi. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, mungkin Bisa, Pak. bisa ya, tergantung ya. Sekali lagi, kalau Anda gunakan otak menghitung untuk di sini mungkin agak sedikit. Kita harus aktifkan otak manajemen kita ya. Jadi kepala kita banyak domainnya, banyak bagiannya. Kalau kita tiap hari belajar di situ nanti aktif juga dan kita bisa pintar juga di situ ya. Ya, dan pengalaman juga ya. Kalau Anda pernah kerja di tempat suatu dan merasakan bagaimana bekerja, pasti bisa melihat interaksi dengan bagian yang lain gitu ya. Seperti itu. Ya, kampus juga sebagai bagian dari enterprise juga dituntut ya, walaupun kita tidak menggunakan COVID-5 ya. Kita dibuatkan oleh pemerintah standar tertentu, tapi intinya sama ya, ada PPEPP tadi saya sampaikan.
Ada standar-standar minimal, ada kemudian ibaratnya regulasi-regulasi standar-standar yang ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Kalau di sini nanti banyak asosiasi yang ibaratnya kalau kita bicara tentang katakanlah internet, masalah internet juga itu pasti ada standarnya. Ya kita pakai Gmeet sekarang ya, kita pakai Gmeet sekarang itu tidak ujuk-ujuk orang bisa gitu ya. Di situ nanti ada sejarah tentang bagaimana membuat TCP/IP gitu ya. Nah, TCP/IP ini juga yang bikin bukan 1-2 orang nih, keroyokan seluruh dunia bikin TCP/IP. Kemudian nanti ada konsep yang namanya OSI 7 layer gitu ya. Nah, ketika OSI 7 layer ini juga sebenarnya standar-standar gitu ya. Standar-standar yang kita bikin 7 layer ya. Ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 sampai layer pada 7-nya. Layer 1 itu apa Pak? Layer 1 bicara tentang fisikalnya. Ya, bicara tentang apa sih namanya itu? Bagaimana kita mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Ini bicara tentang jaringannya, tapi hardware-nya aja. Nanti di layer paling atas itu namanya ada layer application-nya. Ya. Nah, ini nanti ada standar-standarnya ya. Nanti ketika kita mengembangkan sebuah standar, jadi ibaratnya ketika orang lihat standarnya maka dia bisa mengimplementasikannya di perusahaannya dia gitu ya. Ibaratnya kepentingannya seperti itu. Oke, untuk hari ini masih perkenalan lah ya, masih kita adaptasi. Target saya ketika masuk di pertemuan 4 ya, Anda sudah mulai terbiasa dengan mata kuliah ini, dan saya pun harus menyampaikan sesuai dengan mata kuliahnya gitu ya. Karena COVID-5 ini adalah teori ya, saya sampaikan teorinya. Kemudian supaya nggak kemana-mana, saya cariin e-booknya, kemudian saya cariin juga contoh-contoh e-book yang ada. Kalau Anda sudah pernah bekerja, Anda bisa share di sini bagaimana tata kelola di perusahaan gitu ya. Mungkin tergantung dari levelnya kita berada di level apa. Kalau kita masih level bawah ya mungkin nggak terasa banget. Tapi kalau kita masuk di middle manajemennya, kita ikut memikirkan bagaimana kebijakan yang diambil, bahasanya seperti itu ya. Mungkin kita ada pengalaman di situ. Kita mungkin bukan pemegang saham ya. Bisa aja kita pemegang saham, Pak. Saya pemegang saham, Pak. Saya bikin perusahaan walaupun kecil. Kemudian saya angkat orang untuk menjalankannya gitu ya. Apakah itu dalam bentuk perusahaan gitu ya. Kita punya perusahaan, apakah itu bergerak di bidang apa, bisnis atau apa gitu ya, pendidikan. Ya, mungkin nanti ada masalah ketika bisnis dikaitkan dengan keluarga gitu ya. Ada jatah-jatahnya gitu ya. Ada seperti itulah. Tapi kita coba ikutin e-book ini, kemudian nanti setiap minggunya akan ada latihan yang Anda harus kerjakan. Supaya bisa memahami materi yang disampaikan. Sekali lagi ini teori, kemudian nanti finalnya itu adalah, mungkin saya kasih note aja. UTS sama UAS-nya nanti gabung ya. UTS UAS-nya itu gabung. UTS UAS-nya gabung. Ya. Jadi nanti kita tidak ada middle test-nya, langsung aja lanjut gitu ya. Kemudian nanti kita akan presentasi, Anda akan presentasi. Nah, nanti presentasinya ini di minggu ke-6 berarti ya. Minggu ke-6 ya. Oke, saya pengennya nanti kelompok ya, satu kelompok 3 orang. Nanti Anda presentasi. Ya, kalau misalnya waktunya nggak cukup, nanti saya tambahkan waktu di luar minggu ke-6 ini. Ya. Nanti saya tambahkan 1 minggu atau 2 minggu untuk presentasi di luar 6 di sini ya. Kalau bisa sih presentasinya di 2 Selasa Kamis di minggu ke-6. Kalau enggak saya tambahkan lagi. Ya, saya pengennya presentasinya langsung live di Gmeet ya, tidak bikin video walaupun nanti kita videokan gitu ya. Seperti itu. Mungkin untuk hari ini sampai sini saja. Masih bicara tentang chapter 1. Dan sedikit icip-icip tentang bagaimana implementasi COVID-5 di satu pemerintahan ya, di KPP tadi ya. Kalau mau cari tempat lain banyak Pak ya, banyak ya, COVID-5 pasti banyak. Sertifikasinya juga ada. Kalau Anda bisa punya sertifikasi ini ya, lebih ini lagi lah, lebih mudah kerjaannya ya, mencari kerja ini. Ya, karena orang sekarang. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.
Pak, untuk absen di Google Form gimana? Absen Google Form. Maksudnya gimana? Absen Google Form. Absen Nggak ada. muka, Bapak kan kemarin yang pas hari Selasa pakai Google Form juga absennya. Google Form itu buat ngambil foto aja. Jadi gini, saya pengen bikin program. Tapi tadi pas saya mau ambil foto kan kelamaan ya, ada 40-an orang nih di sini. Kan banyak banget. Kalau satu orang aja 30 detik kan lama banget. Tadi saya pengennya saya ngerekord semua wajah gitu, tapi ternyata Jimit sendiri ketika ada terkendala di jaringannya, di sinyalnya, maka dia menurunkan kualitasnya dengan tidak menampilkan semua video. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi idealnya saya pengen aplikasi running itu nanti terdetek wajahnya gitu loh. Nah, makanya saya butuh foto. Jadi kemarin itu ambil foto, nanti kalau sudah saya tinggal running aplikasinya, nanti Anda absen, nanti langsung ke record tuh. Oh ini masuk apa enggak gitu. Pengennya gitu. Ini yang nanya siapa tadi? Silvi, Pak. Silvi gitu ya. Pengennya seperti itu, tapi tadi mungkin tidak setiap minggu saya lakukan absen kayak seperti itu ya. Mungkin di minggu-minggu tertentu gitu ya. Tapi intinya Anda absen di mana? Di LPS kan ya? Iya dong, ya. Ya, jadi Pak, makasih. oke, nggak usah dipikirkan masalah nilai ya. Ya, oke. Jadi Anda kerjakan aja semua tugasnya, kemudian coba dipahami. Ibaratnya apa ya kalau saya pengen sebenarnya ini juga belajar bagaimana cara belajar gitu ya. Jadi ketika Anda sudah di sini nanti Anda bisa kembangkan lagi ya, lebih dalam lagi Anda kembangkan. Ini saya cuma menyampaikan pengantarnya aja ya. Ketika Anda nanti dapat kerjaan mau perdalam ini atau disiplin ilmu yang lain, saya coba sebenarnya menanamkan bagaimana konsep cara belajar itu seperti apa gitu ya. Karena belajar butuh disiplin juga ya, kita harus ada disiplinnya. Mungkin dari saya untuk hari ini cukup ya. Target saya jam 10 ya, ternyata udah lewat, tapi nggak apa-apa lah ya. Selasa besok itu libur nggak sih? Bukannya liburnya hari Rabu.